Entah bagaimana caranya, Dongso dan saudara tirinya Bom Jae berada di dalam ruangan di rumah seseorang. Mereka mencoba mengendap keluar tapi sialnya seseorang muncul, memaksa mereka kembali ke dalam ruangan tersebut. Terdengar suara tembakan yang membuat mereka semakin panik dan akhirnya mereka bersembunyi di bawah ranjang. Keduanya berusaha menahan takut ketika seorang wanita tewas ditembak di hadapannya. Pria misterius itu mulai mendekat ke arah ranjang seolah-olah dia menyadari keberadaan orang lain di dalam ruangan tersebut. Kembali ke beberapa waktu sebelum insiden itu, Dongso berada di dalam lapas tahanan untuk bertemu dengan para narapidana. Dia mencoba menawarkan jasanya kepada mereka, tetapi tidak ada satupun yang bersedia menerima tawarannya. Gosip tentang Dongso yang sering mencari klien di dalam penjara menjadi perbincangan para narapidana. Mereka mengatakan bahwa Dongso adalah pria yang sangat gigih dan tekun. Bahkan dengan bayaran 10.000 won, Dongso bersedia menulis surat permintaan maaf untuk klien kepada keluarga korban. Hal itu dikarenakan Dongso sering menerima kasus-kasus kecil setelah dia disiplinkan dari firma hukum Moon. Salah satu narapidana yang sibuk dengan bola baseballnya mendengarkan cerita mereka. Saat akan pulang, Dongso melihat Moon Sang-guk yang tidak lain adalah pemilik firma hukum Moon. Dongso mencoba menghindari perhatian mereka, namun sialnya dia berpapasan dengan anaknya Sang-guk yaitu Moon Hae-jun, dan juga temannya yang masih bekerja di firma hukum tersebut yang bernama Sun-gyu. Hae-jun terus-menerus mengolok-olok Dongso dengan menyebut pemecatan yang dialaminya 3 tahun lalu. Sementara Sun-gyu ingin melindungi Dongso tetapi dia tidak berani membantah ucapan Hae-jun. Dongso mencoba untuk mengendalikan kemarahannya karena dia tidak ingin berurusan dengan anak dari pemilik firma hukum besar dan terkenal tersebut. Sementara itu, Bom Jae bekerja paruh waktu di sebuah toko komputer bekas. Suatu hari, dia berhasil menjual sebuah komputer bekas dan mencuri 40.000 won hasil dari penjualan itu. Tetapi temannya yang baru saja tiba mengetahuinya. Ri-suk yang bekerja sebagai pelayan restoran di sebuah hotel yang dikelola oleh Jae-yi memberikan Bom Jae seorang klien yang katanya sangat kaya. Selain menjalankan toko komputer, Bom Jae juga menjadi perantara antara Dongso dengan para klien. Dia juga sering membantu kakaknya menyelesaikan kasus-kasus. Dongso dan keponakannya Mini yang merupakan anak dari Bom Jae mengunjungi panti jompo tempat ibu Dongso dirawat. Ibunya menderita Alzheimer yang membuatnya tidak mengenali Dongso. Namun ketika Bom Jae datang, ibunya langsung marah karena ibu Bom Jae telah merebut suaminya. Untungnya Bom Jae sudah tahu cara menghadapi ibu tirinya. Bom Jae menunjukkan klien baru kepada Dongso yang dikenal sebagai So Do-young. Pria itu awalnya adalah seorang atlet baseball yang sangat berbakat sebagai pelempar bola. Namun karirnya hancur setelah memukul wasit saat pertandingan yang disiarkan secara langsung. Do-young adalah orang kedua yang berpengaruh di dalam geng Yusong dan kemudian menjadi pemimpin sementara ketika pemimpin Yusong dikabarkan mengalami serangan jantung. Bom Jae juga memperlihatkan klub-klub malam yang dikelola oleh geng tersebut yang berhasil diambil alih oleh Do-young dalam waktu hanya 6 bulan dari salah satu pesaing mereka. Salah satu sumber utama pendapatan geng ini adalah perjudian yang seringkali dilakukan di tempat-tempat seperti TK, kamar bayi, ruang baca, dan sauna yang telah ditinggalkan. Mereka selalu berpindah-pindah lokasi agar kegiatan perjudian mereka tidak terdeteksi oleh polisi, terutama karena judi sangat dilarang di Korea pada saat itu. Oleh karena itu, geng Yusong mampu menghasilkan keuntungan berlipat-lipat dari pelanggan yang haus akan perjudian. Dengan pikiran rasionalnya, Dongso terus merenung mengapa So Do-young memilihnya sebagai pengacaranya. Padahal dengan jumlah uang yang mereka miliki, Do-young bisa dengan mudah membayar pengacara dari firma hukum Moon. Namun, terlepas dari keraguan itu, Bom Jae mendesak kakaknya untuk menerima tawaran tersebut, terutama karena Dongso saat ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Akhirnya, Dongso setuju. Tetapi dia bersedia membatalkan kesepakatan itu jika nantinya merasa Do-young memiliki motif tersembunyi. Di rumah, Dongso melihat istrinya merasa kesakitan. Hae-young beralasan jika dia hanya terkilir karena terlalu lama bekerja. Dongso juga melihat berita tentang Hae-jun yang mengumumkan pencalonannya. Setelah itu, dia mempersiapkan pasal-pasal yang akan digunakan untuk pertemuannya dengan Do-young. Keesokan harinya, Dongso menjadi bingung ketika melihat berkas Do-young yang menunjukkan tanggal pembebasannya. Dia segera menelpon Bom Jae untuk membahas masalah itu. Dongso memberitahu Bom Jae bahwa Do-young dipenjara karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyerang polisi dan dia akan dibebaskan dalam 2 minggu lagi. Dongso masih bertanya mengapa Do-young ingin menggunakan jasanya, terutama karena Do-young sudah memiliki pengacara dari firma hukum Moon dan kasusnya terlihat sangat lancar. Namun Bom Jae sekali lagi mendesak Dongso untuk menemui Do-young dan mencoba memahami maksud sebenarnya di balik tawaran tersebut. Bom Jae juga mengingatkan agar Dongso tidak terintimidasi oleh Do-young ketika mereka bertemu nanti. Dongso akhirnya bertemu dengan Do-young. Dia melakukan apa yang disuruh oleh Bom Jae agar tidak terintimidasi. Dongso menyarankan Do-young agar meminta bantuan orang yang menangani kasusnya karena masa tahanannya juga sudah tidak lama. Do-young lalu membeberkan latar pekerjaan Dongso yang dipecat dari firma hukum dari cerita para nabi.
Dia tertarik dengannya dan ingin Dongso melakukan sesuatu untuknya dengan bayaran 50 juta won. 10 juta won dibayar di muka, kemudian sisanya setelah pekerjaannya selesai sebelum Doyong dibebaskan. Saat Dongso pergi, satpam memberikan kantong berisi uang sebesar 10 juta won dari Doyong. Bomjae dan temannya tengah berdiskusi tentang sebuah permainan daring di mana koin virtual bisa dibeli dengan uang dan kemudian dijual kepada pemain lain. Dan Bomjae tertarik untuk mencoba permainan itu. Tak lama, Dongso tiba dan sekilas melihat permainan tersebut. Dongso menunjukkan uang sebesar 10 juta won dan membahas permintaan dari Doyong yang menginginkan Dongso untuk mengawasi pacarnya yang bernama Jae. Namun Dongso enggan menerima pekerjaan tersebut karena khawatir bahwa wanita itu akan terluka, terutama karena Doyong adalah seorang gangster. Meskipun Bomjae mendesak Dongso untuk menerima tawaran tersebut, Dongso tetap teguh pada pendiriannya. Di rumah, Dongso melihat pesan pembatalan kasus pelecehan di ponsel istrinya. Dongso bertanya pada Haeyong tentang pesan tersebut. Haeyong menjelaskan bahwa dia diminta untuk bekerja di rumah manajernya untuk beberapa hari sebagai pengganti pekerja sebelumnya yang telah berhenti. Haeyong menyetujuinya karena manajernya sedang melakukan perjalanan bisnis pada hari itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa manajernya memiliki niat buruk terhadapnya. Beruntungnya Haeyong berhasil melarikan diri, tetapi tangannya terkilir dalam peristiwa tersebut. Mendengar itu, Dongso ingin melaporkan masalah tersebut, tetapi Haeyong melarangnya karena ada sesuatu yang membuatnya takut. Karena Haeyong telah meminjam uang sebesar 10 juta won untuk membayar kerusakan dapur panti jompo yang ibu Dongso bakar. Dia ingin bercerita semuanya kepada Dongso, tetapi dia tahu bahwa suaminya sudah memiliki banyak masalah dan dia tidak ingin menambah beban padanya. Keesokan harinya, Dongso bertemu dengan manajer toko bernama Chunki untuk membahas tindakannya. Dongso mengancam akan membawa masalah itu ke pengadilan karena dia seorang pengacara. Namun Chunki malah menuduh Dongso dan Haeyong sebagai penipu karena seorang pengacara seharusnya tidak membiarkan istrinya meminjam uang sebanyak 10 juta won dari orang lain, termasuk kepada dirinya. Dengan rasa frustasi, Dongso kembali ke mobilnya karena tidak ada jalan lain selain membayar hutang istrinya sebelum dia bisa menggugat Chunki. Saat itu, dia teringat percakapannya dengan Doyong di mana Doyong mengatakan bahwa Dongso sangat menyedihkan karena begitu keras kepala dan tidak mau melebihi batas-batas yang dia tetapkan, termasuk menolak tawaran yang telah dia berikan. Dongso kembali ke ruangan Chunki dengan uang sejumlah 10 juta won milik Doyong dengan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Kali ini, Dongso mendominasi percakapan. Namun, Chunki sama sekali tidak takut dengan ancaman Dongso dan bahkan menyebut istri Dongso sebagai penggoda. Mendengar penghinaan itu, Dongso mengambil tongkat golf yang ada di dekatnya dan mengarahkannya ke meja Chunki. Kemarahannya membuat Chunki akhirnya ketakutan dan bersedia melakukan apapun yang Dongso minta. Sensasi mengalahkan orang lain membuat Dongso merasa sedikit bergairah. Seperti yang dikatakan Doyong, terkadang batasan harus dilanggar. Namun meskipun begitu, Dongso masih bisa mengendalikan dirinya dan tidak melukai Chunki. Dia memerintahkan Chunki untuk meninggalkan perusahaan itu bagaimanapun caranya. Setelah itu, Dongso kembali menemui Doyong dan menerima tawarannya. Untuk memulai penyelidikan mereka, Dongso dan Bomjae pertama-tama menjumpai Isuk. Namun, informasi yang dapat diperoleh dari Isuk terbatas terutama tentang kehidupan pribadinya. Yang Isuk tahu, Jae adalah orang yang sangat tepat waktu. Apapun yang terjadi setelah bekerja, besoknya dia akan masuk pukul 3 sore. Dan kadang-kadang dia melakukan pekerjaan sebagai hostess untuk tamu VIP. Dan saat kelelahan, dia selalu meminta diantar pulang oleh petugas valet. Lokasi rumahnya sangat terpencil, sulit untuk dikunjungi dan sinyal di tempat tersebut sangat lemah. Dengan sedikit informasi itu, Dongso dan Bomjae mulai mengawasi Jae. 14 hari sebelum Doyong dibebaskan, mereka melihat Jae bertemu dengan anggota Dewan Sinam bernama Park Chang-ho. Namun pertemuan Jae dengan Park Chang-ho hanya membahas proyek pembangunan jalan tol. Mereka merasa bahwa ini bukan informasi yang penting sehingga mereka melanjutkan pengawasan mereka. Mereka juga dibantu oleh Isuk yang memberikan file rekaman CCTV dari hotel tempat dia bekerja. Namun mereka tetap belum dapat menemukan informasi tentang pacar Jae yang dimaksud oleh Doyong. Dongso melaporkan hasil pengawasannya kepada Doyong yang membuat Doyong sangat marah. Doyong merasa pengawasan yang dilakukan oleh Dongso tidak memuaskan dan dia mengancam Dongso agar menjaga keluarganya karena masa tahanannya tinggal 4 hari lagi. Mendengar itu, Bomjae mendesak Dongso untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Doyong. Meskipun mereka membutuhkan uang, tapi Bomjae tidak ingin kakaknya terluka. Dongso kemudian menanyakan alasan mengapa Doyong ditangkap. Bomjae menjelaskan bahwa pada malam itu, Doyong mabuk dan terlibat dalam perkelahian. Kemudian dia dikejar oleh polisi dan menabrak sebuah toko saat berusaha melarikan diri. Namun Bomjae merasa heran karena Doyong hanya sedikit minum pada malam itu, namun dia langsung mabuk. Sementara di penjara, Yang Ho dan Chang Yong membesuk Doyong. Namun terlihat bahwa Doyong tidak senang dengan kedatangan rekan gengnya itu, karena dia curiga bahwa ada seorang di antara mereka yang mengkhianatinya, tapi dia belum memiliki bukti. Ketika Doyong kembali ke sel tahanan, mereka akan mencari siapa yang telah membantu Doyong baru-baru ini. Dongso mengemudikan mobil membawa Minnie dan istrinya. Di dalam mobil, Hyung tampak sangat perhatian kepada Minnie.
Ada alasan khusus di balik perhatian Hyung karena selama pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan dan kehadiran Minnie memberikan warna baru dalam hidup mereka. Hyung bertanya tentang klien yang sedang ditangani oleh suaminya. Meskipun Dong So enggan menjawab, Hyung merasa bersyukur bahwa berkat klien itu, masalah dengan Chun Ki dapat diatasi. Setelah itu, Dong So bertemu dengan Sun Gyo untuk membahas kasus Doyoung. Sebelumnya Sun Gyo meminta maaf karena tidak dapat membela Dong So ketika dia dihina oleh Haejun. Namun Dong So tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia mengerti bahwa Sun Gyo memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Sun Gyo kemudian memberitahu Dong So bahwa kasus Doyoung sangat aneh. Biasanya jika pemimpin gangster ditahan, anak buahnya akan segera berusaha membebaskannya, terutama jika kasusnya ringan seperti Doyoung. Namun, Doyoung malah dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan. Sun Gyo merasa ada persaingan kekuasaan dalam geng mereka dan memperingatkan bahwa pertumpahan darah mungkin akan terjadi ketika Doyoung dibebaskan. Dong So kemudian menanyakan tentang pacar Doyoung, dan Sun Gyo menjawab bahwa dia tidak tahu banyak tentang kehidupan asmara Doyoung. Namun yang dia tahu, bahwa bos Doyoung memiliki banyak masalah dengan wanita. Bosnya tinggal bersama seorang hostess dan kabarnya dia sedang sekarat. Informasi ini membuat Dong So mulai mengerti maksud Doyoung ketika memintanya untuk mengawasi Jae-yi. Bukan karena perselingkuhan, melainkan untuk mencari bukti pengkhianatan. Tak lama dari itu, Sun Gyo melihat Haejun dan ayahnya datang sehingga dia kabur. Sementara Dong So tidak bisa menghindari pertemuan dengan mereka. Sangguk menyambutnya dengan senyuman sinis karena dia kembali bebas dari skors dan dapat kembali bekerja sebagai pengacara. Namun Dong So merespon dengan dingin karena dia tahu bahwa Sangguk dan petinggi lain memiliki dendam pribadi terhadapnya dan mereka meskornya sebagai balas dendam. Sebelum pergi, Dong So bertanya kenapa Sangguk belum meminta maaf kepada Park Ji-eun, seorang wanita yang tewas yang sepertinya ada sesuatu dengan Sangguk, karena pertanyaan itu membuat mata Sangguk memerah. Dong So lalu menceritakan informasi yang dia dapatkan dari Sun Gyo kepada Bom Jae dan menanyakan tentang kamera pengintai. Mereka berencana masuk ke rumah Jae-yi dan memasang kamera pengintai di seluruh sudut ruangan. Mereka hanya memiliki waktu 2 hari lagi dan keselamatan mereka tergantung pada hasil rekaman tersebut. Keesokan harinya, Dong So pergi ke rumah Jae-yi sementara Bom Jae meretas sistem kamera pengawas. Setelah mematikan kamera pengawas dan membuka pintu, Bom Jae bergabung dengan Dong So. Mereka memasang kamera di berbagai sudut rumah termasuk di kamar Jae-yi. Bom Jae penasaran dengan sebuah ruangan di pojok rumah dan saat masuk, dia menemukan Kim Yu Song, bos yang disebut sedang sekarat oleh Sun Gyo dan hostess yang dimaksud adalah Jae-yi. Pada hari berikutnya, Chang Yong menemui Dong So di mobilnya dan dia menanyakan alasannya bertemu dengan Doyoung. Dong So dengan tenang menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya karena Doyoung memintanya dan dia tidak ingin melanjutkan kerjasama dengan Doyoung karena dia tidak menyukai sikapnya. Untungnya Chang Yong mempercayai kebohongan Dong So. Setelah itu, Dong So dan Bom Jae pergi untuk mengambil kamera pengintai yang telah mereka pasang di rumah Jae-yi. Sayangnya pembantu di rumah Jae-yi bekerja pada hari itu, padahal seharusnya dia bekerja hanya di tanggal genap. Dong So memerintahkan Bom Jae untuk mengawasi Jae-yi, sementara dia akan menunggu pembantu itu keluar dan akan memberikan instruksi untuk mematikan kamera pengintai. Namun hingga malam tiba, wanita itu tidak keluar karena tertidur. Keadaan ini membuat Dong So teringat perlakuan Doyoung padanya dan membuatnya khawatir akan keselamatan keluarganya jika misi tersebut gagal. Oleh karena itu, dia memerintahkan Bom Jae untuk mematikan kamera pengintai dan memasuki rumah walaupun wanita itu masih ada di dalam. Sayangnya Jae tiba-tiba pulang lebih awal sehingga rencana Dong So untuk masuk ke rumah gagal. Frustasi akan masalah yang akan mereka terima, Dong So pun mencari cara untuk mendapatkan uang 10 juta won untuk dikembalikan kepada Doyoung. Lagi pula dia tidak bisa menjamin kamera pengawas yang mendapatkan bukti yang Doyoung mau. Namun Bom Jae berpendapat jika uang itu dikembalikan, dia yakin Doyoung tidak akan semudah itu melepaskan mereka. Beruntungnya malam itu Jae kembali ke hotel untuk melayani tamu VIP. Ditambah isu memberitahu Bom Jae jika petugas valet tidak datang. Dong So lalu menyuruh Bom Jae untuk bersiap mematikan kamera pengawas dan dia akan menyamar sebagai pekerja valet agar bisa masuk ke rumah Jae. Tanpa dia sadari, Chang Yong melihat wajahnya. Setibanya di rumah Jae, Dong So meminta izin untuk ke kamar mandi dan Jae memberikan izin. Dia memanfaatkan keadaan untuk masuk ke dalam kamar Jae untuk mengambil kamera yang mereka sembunyikan. Setelah mengambil kamera itu, Dong So terkejut ketika berpapasan dengan Jae. Dong So beralasan jika dia kehabisan tisu dan pergi mencarinya. Jae lalu menyuruh Dong So segera pergi jika dia telah selesai dengan urusannya. Dong So langsung keluar dan ternyata tisu toilet telah dia amankan. Hal itu membuat Jae tidak curiga. Dong So memberitahu Bom Jae jika kamera pengawas menangkap bukti pengkhianatan Jae dan Yang Ho. Dia menyuruh Bom Jae mengambil sisa kamera yang tertinggal agar tidak meninggalkan bukti. Di rumah, Dong So melihat istrinya merapikan mainan anak kecil yang akan ia berikan kepada rekan kerjanya yang berhenti karena sedang hamil. Dong So terlihat sedih ketika Haeyong mengelus perutnya. Sementara itu, Yang Ho bersama pemimpin geng keluarga bernama Jong Ha sekaligus saingan geng Yu Song sedang membahas rencana mereka menghabisi Doyoung sebelum Doyoung dibebaskan. Jong Ha ternyata telah menyiapkan anak buahnya di dalam lapas untuk membunuh Doyoung saat dia memberikan perintah. Tak lama dari itu, Chang Yong datang untuk memberitahu bahwa Dong So telah bekerja sama dengan Doyoung.
Besoknya saat Dongso akan memberikan rekaman kamera pengawas kepada Doyong, dia diikuti oleh para pengkhianat itu. Awalnya Dongso tidak menyadari keberadaan mereka, tapi untungnya Sun Gyu menelponnya memberitahu bahwa geng Yusong datang bertanya tentangnya. Dongso akhirnya sadar orang-orang Yusong sedang mengikuti mobilnya. Dia pun mengelabui mereka dengan masuk ke pasar ikan dan dari situ Dongso bisa lolos, kemudian bertemu dengan Doyong lalu menyerahkan 2 buah flash disk. Dongso mengungkapkan awalnya dia tidak ingin menyerahkan rekaman tersebut karena Doyong membohonginya. Namun dia tidak seperti Doyong, dia akan menepati janji kepada kliennya. Setelah mengatakan itu, dia pun keluar membiarkan Doyong menyaksikan rekaman tersebut. Dongso melihat 11 panggilan tak terjawab dari Bomje dan dia pun menghubunginya kembali tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Dia pun mencari Bomje ke rumah dan toko komputer namun Bomje tidak ada. Dia pun teringat jika sebelumnya dia menyuruh Bomje untuk mengambil sisa kamera di rumah Jae-yi. Sementara Doyong membuka flash disk warna hitam dan melihat pengkhianatan Yang Ho dan Jae-yi, di mana sebelumnya mereka lah yang membius Doyong hingga Doyong mabuk dan ditahan di kantor polisi. Setelah itu, bawahan Jongha yang berada di dalam penjara berusaha membunuh Doyong, tapi malah mereka yang babak belur. Di lain tempat, Dongso berhasil masuk ke dalam rumah dan menemukan Bomje terkurung di dalam ruangan Yusong dirawat. Sebelumnya saat dia sedang mengambil sisa kamera, wanita yang bekerja di rumah Jae-yi datang dan dia bersembunyi di bawah ranjang. Sialnya dia malah terkunci di ruangan itu. Dari sini scene pun kembali ke awal film di mana mereka melihat Jae-yi ditembak mati oleh seseorang. Orang itu tidak lain adalah Doyong, dan Doyong menemukan mereka yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Merasa anak buah Jongha telah membunuh Doyong, Yang Ho dengan santainya pergi ke rumah Jae-yi. Di sana dia melihat mayat Jae-yi serta Dongso dan Bomje yang sedang duduk ketakutan. Yang Ho menanyakan siapa mereka berdua dan apa yang mereka lakukan di tempat itu sembari menodongkan pisau ke leher Bomje. Doyong lalu datang dan menodongkan pistol ke arah Yang Ho. 8 bulan lalu, Yang Ho dan Jae-yi sengaja memasukkan sabu cair ke dalam minuman Doyong agar dia pingsan kemudian membunuhnya. Namun rencana mereka gagal karena Doyong sengaja membuat keributan dan berakhir di penjara. Setelah teringat dengan kejadian itu, Doyong langsung membunuh Yang Ho di depan mata Dongso dan Bomje. Kejadian yang mereka lihat membuat keduanya gemetar ketakutan, apalagi kini Doyong mengarahkan pistolnya ke arah mereka berdua. Dongso mencari cara agar mereka selamat terutama adiknya. Dia pun berjanji tidak akan membuka mulut karena kode etiknya sebagai pengacara. Dia akan juga menjadi kaki tangan Doyong dan membereskan kedua mayat tersebut. Dongso juga mengingatkan bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya dengan memberikan rekaman pengkhianatan Yang Ho. Mendengar itu, Doyong menjadi tambah tertarik dengan Dongso. Dia membiarkan mereka berdua hidup dan membersihkan lokasi kejadian agar tidak ada bukti apapun. Dongso terus menyemangati Bomje yang terlihat trauma setelah kejadian yang baru saja dia alami, kemudian membereskan mayat Jae-yi dan Yang Ho. Dongso terus dihantui rasa bersalah. Dia semakin tidak tahan dengan perasaan itu dan berencana melaporkan Doyong ke polisi dengan file rekaman dari kamera yang tersisa saat Doyong membunuh Jae-yi dan Yang Ho. Bomje melarangnya melakukan hal tersebut karena mereka berdua sudah menjadi kaki tangan Doyong dan terlibat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Namun Dongso memiliki pasal yang bisa menjerat Doyong, di mana mereka melakukan hal tersebut karena dipaksa dan nyawa mereka terancam. Setidaknya, jika nanti mereka dinyatakan bersalah, saat persidangan Dongso meminta agar Bomje melimpahkan seluruh kesalahan padanya agar hanya dia yang ditangkap. Dongso tidak ingin adiknya dipenjara karena dia memiliki Mini. Dongso lalu pergi ke kantor polisi dengan file rekamannya. Namun saat di parkiran, dia melihat foto keluarganya lalu teringat dengan perkataan sebelumnya kepada Doyong, di mana pengacara harus menyimpan seluruh rahasia kliennya. Tak lama, Doyong menelponnya memintanya datang. Dia pun menjadi panik dan terburu-buru dan hampir menabrak mobil detektif. Setelah meminta maaf, dia pun pergi dan bertemu dengan Doyong. Dongso memberikan file rekaman yang seharusnya dijadikan bukti kepada Doyong. Namun Doyong tidak menginginkan hal tersebut, melainkan dia ingin bersahabat dengan Dongso. Dia lalu memberikan HP dan memastikan Dongso untuk selalu mengangkat telepon darinya. Dongso yang awalnya berharap dengan memberikan file rekaman itu, keterikatan mereka terputus, justru mendapat masalah baru lagi. Karena bagaimanapun dia menolak, Doyong tidak ingin menerima penolakan darinya. Sialnya, dia tahu tentang Mini yang membuat Dongso tidak memiliki pilihan, namun Doyong masih memberikan waktu untuk tawaran tersebut. Di lain tempat, Chang Yong berusaha menghubungi Yang Ho, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sialnya hari itu Doyong datang membuatnya ketakutan. Dia berlagak seolah-olah pengkhianatan Yang Ho tidak ada hubungan dengannya. Doyong menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Oje untuk bertarung dengan Chang Yong untuk merebut posisinya. Pria yang terlihat lemah itu memiliki potensi. Dia berhasil menumbangkan Chang Yong dengan sekali pukul. Dongso melihat Mini dibawa oleh seseorang. Dia takut keponakannya dibawa oleh Doyong. Untungnya orang itu adalah detektif yang hampir dia tabrak tadi siang. Detektif itu lalu mengajak Dongso mengobrol dan dia mengenalkan diri sebagai seorang detektif bernama Chulgin yang hampir Dongso tabrak tadi siang. Dia sengaja menjemput Mini karena dia juga tinggal di apartemen yang sama dengan Dongso. Karena dia baru saja dipindah tugaskan dari Seoul 10 hari yang lalu.
Chul-jin bertanya kenapa Dongso buru-buru pergi padahal dia melihat sepertinya Dongso ingin melaporkan sesuatu. Chul-jin sepertinya ingin membantu masalah Dongso. Dongso lalu berkata bahwa ada seseorang yang mengganggunya. Orang itu sangat kejam dan tidak kenal ampun. Singkatnya dia adalah orang gila dan dia tidak bisa lepas dari orang itu dengan mudah. Saat Chul-jin menanyakan siapa orang tersebut, Dongso dengan santainya menyebut tetangganya di lantai atas, di mana kebisingan yang dibuat orang itu membuatnya gila. Untungnya Chul-jin tidak curiga dengan ucapan Dongso. Saat tiba di apartemennya, Minnie menunjukkan sebuah boneka yang diberikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai pamannya yang tidak lain adalah Doyoung. Doyoung menunjukkan rekaman pengkhianatan Yang Ho kepada seluruh anggotanya. Dia berkata akan memberikan hadiah untuk siapapun yang berhasil membunuhnya. Dia mengatakan hal tersebut kepada anggotanya karena dia masih penasaran siapa saja yang terlibat dengan pengkhianatan itu dan juga untuk memberikan informasi palsu seolah-olah Ji dan Yang Ho telah kabur. Dongso mengajak Bom-jae untuk mencari rumah judi yang dijalankan oleh Doyoung. Jika mereka berhasil menemukan tempat perjudian yang berpindah-pindah itu, mereka akan melaporkan ke polisi kemudian mengaitkan kasus pembunuhan berencana, perusakan bukti dan pemaksaan untuk membuang mayat. Jika tuntutan itu digabungkan, maka Doyoung akan mendapat hukuman mati atau paling ringan hukuman penjara seumur hidup. Bom-jae tidak tahu cara melaporkan Doyoung karena lokasi rumah judi selanjutnya saja mereka tidak tahu. Geng Doyoung selalu membuka perjudian secara berpindah-pindah dan akan memberitahukan lokasinya kepada pelanggan mereka sehari sebelum rumah judi itu dibuka. Para pelanggan juga harus menyerahkan KTP dan HP-nya kepada para geng saat akan masuk ke lokasi tersebut. Ditambah jika mereka ketahuan, bukan nyawa mereka berdua lagi yang akan terancam. Hae-young dan Minnie serta ibunya juga akan menjadi korban keganasan Doyoung. Dongso tahu akan risiko tersebut, namun tidak ada cara lain untuk membebaskan mereka dari belenggunya. Mereka tidak akan dicurigai karena akan melapor secara anonim. Dia juga yakin dengan banyaknya pelanggan yang kehilangan uang mereka, Doyoung tidak akan menaruh curiga terhadapnya. Dongso pun bertemu dengan Doyoung dan menanyakan tawaran kerjasama yang Doyoung tawarkan sebelumnya. Dia akan bekerja sama tapi dengan syarat dia ingin mengetahui langsung semua bisnis yang Doyoung kelola termasuk perjudian. Walaupun permintaan itu terkesan menuntut, entah kenapa Doyoung menerimanya. Dia akan mengirim lokasi perjudian berikutnya ke ponsel yang ia berikan. Singkat cerita, Dongso sudah siap dengan HP bekas, KTP cadangan, serta alat komunikasi lain dan pelacak yang disimpan di sabuknya. Dongso bersama para penjudi dibawa ke lokasi perjudian dengan penutup kepala, sementara Bom-jae menyusulnya dari belakang. Dongso dan para pelanggan lain ternyata dibawa ke sebuah pulau terpencil. Dia dan para pelanggan lain itu disamarkan sebagai wisatawan yang sedang berwisata ke tempat tersebut. Setelah melihat praktik mereka, Dongso pamit kepada Doyoung untuk ke toilet. Dia menghubungi Bom-jae agar segera melapor tempat tersebut ke polisi. Tak lama dari itu, sirine berbunyi dan Dongso langsung kabur dari pulau itu dijemput oleh Bom-jae. Dia tidak tahu jika Doyoung selalu mengawasi gerak-gerik mencurigakannya. Besoknya Dongso terbangun dengan perasaan lega melihat berita untuk memastikan geng Doyoung ditangkap. Namun tidak ada satupun berita yang melaporkan kasus perjudian di pulau terpencil. Perasaan lega itu tiba-tiba berubah menjadi gelisah ketika Doyoung tiba-tiba menelponnya. Dongso dibawa ke sebuah tempat di mana Doyoung dan anak buahnya telah menunggunya. Doyoung menunjukkan beberapa orang termasuk Bom-jae yang dicurigai telah melapor kepada polisi mengenai rumah judinya. Doyoung memotong tangan salah satu pria hingga tiba giliran Bom-jae. Dongso menahan alat pemotong dengan tangannya dan berusaha memutar otak untuk menyelamatkan adiknya. Sialnya, Bom-jae malah menggigit pinggang Doyoung yang membuat dia semakin kalap kemudian memukulinya. Lagi-lagi Dongso berusaha melindungi adiknya. Dongso kemudian tertawa yang membuat Doyoung bertanya-tanya. Dongso menanyakan apa mereka sering melakukan hal itu, memotong jari orang-orang untuk membuat rasa takut dan menaikkan reputasi sebagai gangster. Dongso merasa rasa takut tidak akan membuat bisnis mereka akan berkembang jika sistem mereka tidak diubah. Namun Doyoung sama sekali tidak peduli dengan pendapat Dongso dan akan memotong tangan Bom-jae. Judi online, usul Dongso yang membuat Doyoung menghentikan tindakannya. Bisnis yang lebih menjanjikan dan lebih luas jangkauannya, dan resiko inspeksi polisi lebih minim daripada bisnis yang dijalankannya saat ini. Permainan kartu yang sebelumnya ia lihat di tempat kerja Bom-jae yang dia usulkan membuat Doyoung tertarik. Terlebih permainan kartu bisa diakses secara legal dan tidak ada dalam daftar inspeksi polisi. Tak lama dari itu, orang yang terlebih dahulu melaporkan rumah judi pulau mereka ditangkap dan berkat itu mereka selamat. Sementara di lain tempat, Chang Ho menghadiri acara peresmian versi 6 milik Kim Jae-yeol. Chang Ho memberitahu jika dirinya akan mencalonkan diri secara independen untuk melawan Hae-jun dalam pemilu nanti. Dia sangat yakin dengan pencalonannya tersebut, apalagi melawan anak baru yang hanya mengandalkan dukungan orang tuanya. Jae-yeol menyuruh Chang Ho agar membaca situasi. Dengan naiknya Hae-jun menjadi anggota majelis dan bergabung dengan komite kehakiman, usaha kasino laut yang dia idamkan akan terwujud, dan jika Chang Ho mau mengeruk keuntungan dan mendapat bagian, Chang Ho harus mendengar nasihatnya.
Chuljin bertanya kepada rekannya mengenai inspeksi kemarin di pulau terpencil. Dia yang baru dipindahkan ke daerah itu tertarik dengan geng Yusong dan geng keluarga. Namun rekannya menyuruh Chuljin agar bersikap acuh terhadap kedua geng itu. Doyoung membawakan tanaman untuk Jaeol. Bukannya mendapat sambutan yang baik, Jaeol malah menghentikan geng Yusong untuk mengelola bisnis judi akibat kerugian di pulau kecil. Walaupun Doyoung akan menanggung semua kerugian itu, Jaeol tetap menghentikan geng Yusong mengawasi perjudian dan fokus mengurus bar. Doyoung mengerti dengan maksud dan tujuan Jaeol menghentikan dirinya. Dia tahu jika Jaeol ingin menguasai seluruh bisnis perjudian. Dengan berpura-pura tidak tahu bahwa dirinya lah dalang di balik pelaporan judi di pulau dan kemudian menggunakan alasan kerugian itu untuk memberhentikannya. Sementara Dongsu mendengar gosip tentang dirinya yang dituduh penipu oleh pekerja di toko tempat Haeyoung bekerja. Ternyata, Chunki tidak mengundurkan diri. Dia malah mengambil cuti kerja selama sebulan. Doyoung meminta pendapat Oh-jae mengenai usulan yang diberikan oleh Dongsu dan apakah Dongsu mau melakukannya. Walaupun Oh-jae tidak yakin karena keadaan mereka saat ini, tapi ide dari Dongsu juga masuk akal. Ditambah, Dongsu memiliki reputasi dan kompetensi saat menjadi manajer di kantor hukum dan menjadi senior termuda di firma hukum dan seharusnya dia lebih baik dari pengacara manapun. Oh-jae lalu memberitahu penelusurannya mengenai Dongsu, di mana Dongsu diberhentikan secara sepihak oleh Moon Sang-guk akibat dituduh merusak kehormatan pengacara. Mendengar itu, Doyoung akan memanfaatkan dan membangkitkan rasa balas dendam yang dipendam oleh Dongsu untuk firma hukum Moon Sang-guk. Dongsu menemukan Chunki di apartemennya dan mencekiknya. Sialnya, keamanan datang kemudian Dongsu dibawa ke kantor polisi. Paginya, Sun-gyo membangunkan Dongsu dan yang membuatnya sakit hati, Hae-jun yang akan menjadi pengacara Chunki. Hae-young dengan tegas akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Dia meminta Dongsu untuk memenangkan kasus tersebut bagaimanapun caranya. Dongsu teringat dengan pertemuannya dengan Moon Sang-guk beberapa tahun lalu setelah dia disiplinkan. Kala itu, dia memohon kepada Sang-guk agar mencabut keputusannya. Namun Sang-guk tetap menolak merubah keputusannya itu. Dongsu tahu Sang-guk melakukan hal tersebut karena Dongsu membela seorang wanita yang mati bernama Park Ji-eun yang dia manfaatkan untuk membawa dana politik ilegal. Namun Ji-eun membawa kabur uang itu dan keesokan harinya Ji-eun ditemukan tewas. Sang-guk tidak bergeming karena dia yakin tidak ada yang percaya dengan cerita Dongsu. Terlebih Dongsu hanya pengacara biasa, sementara dirinya pemilik firma hukum di daerah itu. Di tengah kebingungannya, Doyoung datang saat dia tengah menyiapkan bahan untuk melawan Hae-jun. Dia akan membantu Dongsu memenangkan sidang itu dengan membuat Hae-jun tidak hadir ke persidangan. Doyoung telah menyuruh Oh-jae untuk membereskan Hae-jun. Dia membuat Hae-jun kecelakaan lalu membawanya ke sebuah hotel. Namun kebebasan Hae-jun tergantung pilihan Dongsu. Besoknya di hari sidang, Dongsu ingin membebaskan Hae-jun dan memenangkan sidang dengan caranya walaupun dia tidak yakin akan menang. Namun setelah mendengar jika Hae-jun sengaja mengambil kasus itu hanya untuk menjatuhkan Dongsu, ia pun memilih untuk menggunakan cara Doyoung dan juga memastikan Hae-jun tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilu. Sidang pun dimenangkan oleh Dongsu karena Hae-jun tidak hadir. Di saat yang sama, polisi datang ke kamar hotel Hae-jun dan menangkapnya dengan tuduhan telah menyiksa dan melecehkan seorang wanita yang ternyata telah Doyoung siapkan. Setelah sidang selesai, Doyoung membawa Dongsu ke suatu tempat dan di sana dia menyiapkan sushi untuk Dongsu. Dongsu khawatir dengan ayah Hae-jun karena dia yakin Moon Sang-guk tidak akan tinggal diam atas kejadian yang menimpa anaknya. Doyoung menyuruh Dongsu agar tidak khawatir. Dia meyakinkan Dongsu bahwa namanya tidak akan terbawa. Doyoung lalu membahas tentang bisnis yang Dongsu usulkan. Dongsu akan mulai mengerjakan bisnis judi online itu besok, asalkan Doyoung berjanji setelah bisnis itu dibangun, hubungan mereka juga berakhir. Dongsu lalu membahas bisnis itu dengan Bom-jae di mana Bom-jae yang akan menjadi programmernya. Namun Bom-jae menolak dan tidak ingin keluarganya terus-menerus berurusan dengan Doyoung. Dongsu meyakinkan Bom-jae jika setelah bisnis itu dibangun, dia akan berhenti. Dengan bayaran yang akan mereka dapatkan, mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan pindah ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Di waktu yang sama, Doyoung menemui Chang Ho dengan skoper uang agar Chang Ho melanjutkan pencalonannya walaupun partainya sudah memiliki kandidat. Di lain tempat, Hae-jun dibebaskan karena Sung-gyo telah mengurus masalah tersebut dan berdamai dengan wanita yang tempo hari berada di dalam hotel bersamanya. Di hari berikutnya, Dongsu mulai mengerjakan proyek judi online dibantu Bom-jae dan seorang programmer lain yang pernah Dongsu bantu bernama Park Si-dong yang memiliki banyak informasi pribadi. Sementara itu, Sang-guk menyuruh Jaeol untuk menyelidiki dalang yang menyebabkan masalah yang menimpa anaknya. Bila perlu cari informasi dari mobil yang orang itu gunakan di seluruh bengkel di area tersebut. Sang-guk juga menyuruh Jaeol menyiapkan uang lagi untuk menghentikan evaluasi ulang agar posisi Hae-jun tidak tersingkir dari daftar calon. Hal itu bisa menyebabkan posisinya terancam dan akibatnya, kasino laut yang Jaeol impikan tidak akan pernah terwujud. Setelah Sang-guk pergi, Jaeol menyuruh anak buahnya untuk segera memeriksa seluruh bengkel. Chang-jong tidak sengaja melihat anak buah Jaeol keluar dari bengkel dan dia penasaran lalu menanyakan kepada pemilik bengkel mengenai kedatangan anak buah Jaeol. Pria itu memberitahu jika anak buah Jaeol mencari mobil berwarna silver. Seketika Chang-yong teringat saat Oh-jae dan anggota geng Yusong mencari sebuah mobil yang mirip dengan ciri-ciri yang pria itu katakan.
Doyong mengurus anak buah Jong Ha yang mengacau di klub yang dia kelola. Dia mendapat informasi jika Jaeol mulai membuka rumah judi pekan lalu dan geng keluarga berperan penting membawa pelanggan. Dengan diambil alihnya rumah judi, mereka bisa-bisa kekurangan uang untuk membuat bisnis judi online-nya. Doyong lalu menyuruh OJ menyekap Jong Ha dan menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh anak buahnya senilai 370 juta won. Jelas Jong Ha tidak mau membayar kerugian tersebut yang membuat Doyong marah. Dia mematahkan satu persatu jari Jong Ha sampai dia mau mentransfer uang itu ditambah 100 juta won lagi. Dia lalu mengirim foto Jong Ha yang sedang disiksa kepada Jaeol agar Jaeol mengurus baik-baik anak buahnya. Dengan dana yang sudah terkumpul, Dongso mulai mempresentasikan hasil rancangannya di depan Doyong. Dongso merancang aplikasi judi kartu yang sama persis dengan aplikasi game yang dia lihat tempo hari. Bedanya, koin yang digunakan menggunakan uang asli melalui penukaran yang nantinya akan mereka buat di salah satu dari 4 departemen milik Geng Yusong, di mana kantor pusat akan mengelola pertukaran uang asli menjadi koin dan server. Subkantor pusat akan mengelola buku tabungan palsu, deposit dan penarikan tunai. Satu departemen untuk distributor yang mempromosikan situs serta merekrut anggota, dan departemen terakhir sebagai kamuflase dengan membuat warnet terbesar di kota tersebut. Mereka akan membeli koin dari pemain dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Ditambah mereka bisa membuat ratusan ribu rekening palsu dari ratusan ribu informasi data pribadi yang dia dapatkan dari Sidok. Dia akan memanfaatkan rekening-rekening itu untuk dijadikan tempat deposit para pemain dan bisa menarik uang dalam jumlah besar tanpa terendus oleh pihak keamanan. Setelah presentasi itu selesai, Doyong menyuruh Dongso untuk mempercepat peluncuran dan target penjualan menjadi 1 miliar won. Dongso keberatan dengan hal tersebut karena rata-rata keuntungan sarang judi hanya beberapa ratus juta. Doyong tidak peduli dan dia tidak akan memulai bisnis itu jika target yang didapat sama dengan bisnis rumah judinya dulu. Hal itu ia beritahukan kepada Bomjae, namun apa boleh buat, mereka sudah menyetujui bisnis itu dan kini mereka harus menyelesaikannya. Di rumah, Dongso mengutarakan niatnya kepada Haeyong mengenai keinginannya untuk pindah ke negara lain. Haeyong bingung padahal keadaan mereka mulai membaik, namun dia tidak bisa menahan keinginan suaminya itu. Masalah baru muncul ketika Sidok tidak bisa dihubungi setelah mereka membayarnya, padahal hari ini adalah hari di mana mereka harus mulai bekerja. Sementara itu, Jaeol bertemu dengan Sangguk dan memberitahu jika dalangnya telah ditemukan. Changyong telah melaporkan kepada Jaeol jika Geng Yusong lah dalang di balik kasus Haejun. Namun Sangguk tidak mempercayai Changyong karena dia sama sekali tidak membawa bukti apapun. Namun setelah mendengar Dongso bekerja dengan Doyong, barulah Sangguk mulai percaya. Dongso membawa berkas 2 orang yang bekerja di divisi pengawasan judi ilegal yang akan dia pekerjakan untuk selalu mengawasi standar inspeksi polisi. Setelah memberikan berkas itu, Dongso mencoba membujuk Doyong agar mau mengundurkan tanggal peluncuran. Namun Doyong sama sekali tidak peduli. Satu-satunya alasan tanggal peluncuran dipercepat, karena sekarang Jaeol telah mengelola bisnis judi dan setiap bisnis di kota itu dikelola oleh uangnya. Dia juga menjelaskan akibat laporan rumah judi tempo hari, dia kehilangan kepercayaannya. Dan apabila bisnis yang akan mereka bangun gagal, mereka berdua akan mati. Di saat yang sama, berita menyiarkan Chang Ho yang berhasil menjadi calon di pemilu nanti. Bomjae masih berusaha mencari keberadaan Sidok dan dia berhasil menemukannya di tempat perjudian. Dongso mengacam Sidok agar tidak main-main dengan pekerjaannya karena mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk mengambil setiap keputusan. Dongso mengancam jika Sidok melakukan hal bodoh seperti itu lagi, maka bukan hanya dia yang akan mendapatkan akibatnya. Bisnis judi online telah rampung dan para anggota Geng Yusong mulai menyebar situs mereka secara acak ke setiap nomor dan email orang-orang. Mereka juga mulai merekrut para kurir untuk penarikan uang dari buku tabungan. Doyong menceritakan jika dulu Jaeol adalah manajer di tim bisbol dan Moon Sangguk adalah pemilik tim tersebut. Jika Chang Ho menang dalam pemilu nanti, dia ingin membuat tim bisbol sendiri dan mengajak Dongso. Dia akan mengurus Jaeol sementara Dongso akan mengurus Sangguk. Tawaran baru dari Doyong setelah kerjasama bisnis mereka lancar, namun tawaran itu ditolak oleh Dongso. Esokan harinya, situs mulai dibuka. Dongso, Bomjae dan Sidok mulai cemas karena sejak situs dibuka belum ada yang mendaftar. Namun perasaan itu seketika hilang ketika para penjudi satu persatu mulai mendaftar dan saking banyaknya hingga server mereka tidak kuat menampung lonjakan lalu lintas para pemain yang ingin mendaftar. Di saat yang sama, panggilan untuk menukar uang pun semakin membludak. Dongso pulang dan berpapasan dengan Chuljin dengan wajah sumringahnya. Dia menyapa Chuljin sambil tersenyum. Chuljin kembali ke rumah karena dia kelupaan sesuatu. Dia bertemu seorang nenek tua yang ternyata tinggal tepat di atas unit milik Dongso. Dia merasa sangat heran kenapa bisa seorang nenek yang tinggal sendiri bisa membuat kebisingan yang membuat Dongso terganggu. Geng Yusong mulai menyerang rumah judi yang dikelola oleh Jaeol dan Geng Jong Ha. Hal itu mereka lakukan agar para penjudi beralih ke situs mereka. Jaeol tiba di lokasi rumah judinya kemudian melihat tempat itu sangat kacau. Di saat yang sama, Dongso telah melihat berita di mana Chang Ho telah memenangkan pemilu. Tak lama Doyong mengirimnya pesan agar Dongso mengambil upahnya. Uang 1 koper dan bonus mobil mewah dari Doyong membuat Dongso tidak bisa berkata-kata. Dan dia menyimpan uang dan mobilnya di tempat tersembunyi untuk sementara waktu.
Dengan meningkatnya jumlah para pemain, Dongso memutuskan untuk mencari programmer baru, dan Sidok telah merekomendasikan beberapa orang yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Dia juga telah mempekerjakan banyak orang untuk menarik uang. Uang yang dihasilkan dari situs yang dia bangun dengan keuntungan 2 kali lipat membuatnya sedikit tergiur. Terbesit dalam pikirannya untuk melanjutkan pekerjaan itu, namun dia teringat dengan larangan adiknya. Saat acara kemenangan terpilihnya anggota dewan, Chang Ho mengenalkan Doyong kepada seluruh orang sebagai prestir perusahaan konsultasi termasuk pada Jaeol. Melihat kedatangan Doyong di tempat itu, Jaeol mengajaknya bicara di tempat sepi. Namun, Doyong malah memberinya uang hasil bisnis bar sebagai tanda perpisahan. Malamnya, Dongso menemui Doyong di rumah tempat dia membunuh Jae yang kini ia tinggali. Dongso teringat dengan kenangan lama ketika dia mulai terjerumus ke dalam dunia tersebut. Dongso lalu menyerahkan berkas nama programmer baru yang ia dapat dari Sidok. Dia juga mengatakan akan keluar setelah proses serah terima selesai. Namun tak disangka, Doyong tahu jika Dongso akan pindah ke luar negeri. Dan dia berkata agar Dongso mengabarinya jika dia membutuhkan sesuatu karena mereka kini adalah seorang teman. Perkataan itu jelas membuat Dongso khawatir dan dia segera pergi dari tempat itu. Setelah Dongso pergi, Doyong menyuruh Oje untuk selalu mengawasi Dongso. Di supermarket, Dongso membeli rokok namun dia tidak bisa menghisapnya. Tak lama, Choljin melihat Dongso yang masih ragu dengan rokok di tangannya. Mereka kemudian mengobrol, di mana Choljin menanyakan apa yang membuat Dongso gelisah. Dongso mengatakan jika dia gelisah karena kenalannya memenangkan lotre dari lotre dan nomor yang dia berikan. Hal itu membuatnya iri. Choljin lalu menyampaikan hal yang sama. Dia juga terkadang merasa iri dengan hasil sitaan kejahatan yang jumlahnya lebih besar dari gajinya. Sebelum obrolan selesai, Choljin memberikan lotre dan berharap Dongso memenangkan lotre tersebut. Kemudian Choljin juga berkata agar Dongso selalu menceritakan kekhawatirannya, seperti tentang tetangga berisik tempo hari. Dongso sama sekali tidak ingat dengan apa yang dia bicarakan tempo hari dengan Choljin yang membuat Choljin sedikit bingung. Mendengar kabar kesuksesan Doyong, Sangguk menyuruh Jaeol agar mencari tahu sumber pendapatan Doyong lalu menghentikan sumbernya agar Doyong tidak bisa bergerak. Juga keterlibatan Dongso dengan Doyong dan cara mereka bekerja sama. Changyong memberitahu jika Doyong telah membuka warnet sebulan lalu, namun informasi itu tidak membuat Jaeol puas. Di Pati Jompo, Dongso, Haeyong, Bomjae, dan Minnie merayakan ulang tahun ibu mereka. Sebelum tiup lilin, si ibu membuat permohonan di mana dia hanya ingin Dongso hidup dengan nyaman, tidak melakukan hal sulit dan menghasilkan uang yang lebih banyak. Tanpa mereka sadari, Oji mengawasi mereka. Setelahnya, Bomjae memastikan Dongso benar-benar ingin berhenti, namun di sini terlihat Dongso masih ragu untuk meninggalkan bisnis itu. Tak lama, Doyong memintanya untuk datang ke kantor. Changyong yang mulai mencari tahu sumber penghasilan Doyong dan dia berpapasan dengan Dongso di dalam lift. Dongso menyerahkan portfolio untuk staf baru dan Doyong ingin menemui mereka secara langsung untuk mencari orang kompeten seperti Dongso. Mengenai cara menghindari inspeksi, Doyong belum yakin bisa membereskannya dalam 5 menit seperti rencana Dongso. Tak lama dari itu, polisi datang setelah seseorang melaporkan kegiatan perjudian di dalam warnet. Mereka pun menggunakan cara Dongso untuk membereskan bukti-bukti. Bomjae dan Sidok mulai membackup data dan menghapus histori dari situs pertukaran dan mengubah domain. Sementara para anggota geng memperlambat para polisi. Seperti yang dia katakan, dalam waktu 5 menit, semua pekerjaan selesai dan para polisi tidak bisa menemukan bukti apapun. Besoknya Dongso kembali diberikan hadiah oleh Doyong dengan uang yang sangat banyak sebagai hadiah perpisahan mereka. Koper berisi gepukan uang itu lagi-lagi membuat jiwa Dongso mulai goyah. Sementara di lain tempat, Changyong dihukum karena tidak bisa mendapatkan bukti apapun. Changyong keluar dengan muka babak belur dan dia ditertawakan oleh Jongha dan anak buahnya yang baru saja tiba untuk bertemu dengan Jaeol. Changyong mendengar obrolan mereka mengenai aksi yang akan mereka lakukan besok untuk membakar panti jompo tempat ibu Dongso dirawat. Dongso dan Bomjae mulai membereskan barang mereka untuk pergi ke luar negeri. Sementara itu, Oje menemukan Changyong dan membawanya ke hadapan Doyong. Changyong dihukum karena telah melaporkan warnet mereka. Namun Doyong menghentikan hukuman karena Changyong memberikan informasi mengenai rencana Jaeol dan geng keluarga. Tapi informasi itu tidak membuat nyawa Changyong selamat. Oje memastikan laporan itu kepada informan yang menyusup ke geng keluarga dan dia membenarkan laporan tersebut. Doyong membiarkan rencana mereka dan Oje hanya ditugaskan untuk memastikan keselamatan Dongso. Oje mengikuti Dongso setelah dia keluar dari kantor imigrasi. Dongso yang menyadari hal itu pun memergoki Oje. Dia bertanya apakah Doyong akan membunuh dirinya dan keluarganya padahal Doyong sudah berjanji akan melepaskan mereka. Oje mengatakan jika dia hanya ditugaskan untuk memastikan keselamatan Dongso karena Sangguk dan geng keluarga berencana membuat Dongso celaka. Sadar akan terjadi sesuatu, Dongso segera pergi ke Pati Jompo. Namun sayangnya, Pati Jompo telah hangus terbakar dan ibunya mengalami luka yang sangat parah. Ibunya yang saat itu sedang sekarat mulai mengenali Dongso sebagai anaknya. Si ibu meminta maaf dan berpesan kepada Dongso agar Dongso menjalani hidupnya dengan nyaman dan tidak menderita. Dongso mengatakan jika dia sekarang sudah kaya dan akan hidup dengan nyaman bersama-sama. Setelah mengatakan hal itu, si ibu pergi untuk selama-lamanya. Saat upacara pemakaman, Doyong dan anak buahnya juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibu Dongso.
Setelah kematian ibunya, Dongso mendatangi Sangguk yang saat itu sedang olahraga sendirian. Dia mengancam Sangguk bahwa dia tidak akan pergi kemanapun dan dia mencekik Sangguk dan akan membunuhnya. Namun usahanya tidak berjalan lancar karena ada orang lain muncul di tempat itu. Doyong menghampiri Dongso yang memulai menikmati rokoknya. Dongso memberanikan diri menanyakan alasan Doyong memilih untuk menghajar wasit hingga mati saat pertandingan bisbol yang saat itu disiarkan secara langsung. Doyong mengatakan jika wasitnya telah disuap, ditambah pertandingan itu adalah pertandingan terakhirnya karena dia menderita cedera. Waktu yang tepatlah yang membuatnya melakukan hal tersebut. Mendengar itu, Dongso lalu mengungkit kembali percakapan sebelumnya mengenai dirinya yang akan mengurus Sangguk dan Doyong akan mengurus Jeol. Doyong tersenyum karena berhasil membuat Dongso kembali sembari memuji penampilan Dongso yang lebih cocok tanpa kacamata. Dongso berdiri meratapi abu ibunya. Dia tidak menyangka padahal baru kemarin dia membicarakan akan membawa ibunya pergi ke tempat lain dan hidup dengan damai. Tak lama, Doyong menelponnya dan menyuruhnya segera datang. Doyong ternyata telah membawa Jongha ke hadapan Dongso. Saat itu juga Dongso menghajar Jongha habis-habisan dan melemparnya ke dalam air. Namun Dongso masih memberikan kesempatan hidup kepada Jongha dan Doyong pun menyuruh Jongha untuk membawa anak buahnya yang menyalakan api. Setelah itu mereka berdua mulai membicarakan strategi untuk menghancurkan Sangguk dan Jeol. Kenyataan bahwa hubungan Sangguk dan Jeol seperti mereka, yaitu antara pengacara dan klien. Mereka pun memutuskan untuk menjauhkan mereka terlebih dahulu dan memanfaatkan kasus pembunuhan yang dilakukan Sangguk. Sementara itu Chuljin dan para detektif menemukan jasad Jae yang terdampar di pantai. Chuljin berniat memeriksa Yusong karena Yusong adalah orang yang paling dekat dengan Jae. Namun rekannya memberitahu jika Yusong tidak mungkin melakukan hal itu karena dia sedang sekarat. Rekannya itu memberitahu jika yang berkuasa di geng Yusong saat ini adalah Doyo. Kabar mengenai temuan jasad Jae telah menyebar luas termasuk pada Sangguk dan Jeol. Jeol pun menyuruh para polisi untuk memeriksa Doyong dan keterlibatan Dongso. Sementara itu, Dongso membuat rencana baru untuk menaikkan pendapatan dengan membuat ruang khusus di mana geng Yusong akan menjadi pemain untuk mengalahkan para penjudi. Alih-alih membeli koin dari para penjudi, mereka membuatnya semakin mudah dengan mengambil langsung dari mereka. Dengan ide itu, pendapatan judi online menjadi berkali-kali lipat. Doyong menyuruh anak buahnya untuk menyabotase truk pengiriman barang selundupan dari dermaga yang dikelola oleh Jeol, kemudian menaruhnya tepat di depan kantor Sangguk. Mereka bergerak lebih cepat sebelum Sangguk dan Jeol menyerang mereka terlebih dahulu dengan kasus kematian Jae. Besoknya, Jeol berdalih jika truknya telah dicuri dan seseorang telah memfitnahnya. Sementara Sangguk menelpon seseorang yang tidak lain adalah kepala polisi di daerah itu untuk meminta bantuan. Sementara Dongso membawa anak buah Jongha untuk menyerahkan diri atas pembakaran peti jompo atas perintah Jeol, dan dia pun menemui Jeol di ruang interogasi. Di saat yang sama, Changho dan Doyong telah lebih dulu bertemu dengan kepala polisi untuk mengurus Jeol dan menjadikannya sebagai tersangka. Changho juga mengenalkan Doyong kepada Presidirbang. Dia berencana akan membekukan rekening perusahaan Verisinam yang membuat perusahaan itu akan segera bangkrut. Dongso memberitahu kasus apa saja yang akan mereka ungkap sehingga Jeol menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun sebelum pergi, Jeol memberitahu jika Dongso akan bernasib sama seperti Yusong yang kini tidak berdaya. Dongso lalu menemui Chuljin dan memberikan berkas berisi bukti keterlibatan Jeol mengenai pembakaran pati jompo. Dongso memberitahu Doyong jika surat penangkapan Jeol sudah diterbitkan. Namun Jeol belum menyebutkan keterlibatan Sangguk untuk mengulur waktu. Doyong juga sudah membereskan sumber dana Jeol. Dengan begitu, Jeol dan Sangguk tidak akan bisa bergerak. Mereka juga akan memantau gudang milik Jeol untuk memergoki bawahannya yang sedang memindahkan sisa barang selundupan. Mereka bisa memanfaatkan bukti tersebut untuk memberatkan masa hukuman Jeol. Di saat yang sama, Sangguk mulai frustasi dengan tindakan Dongso dan Doyong. Namun dibalik semua rencana mereka, ternyata Doyong ingin menguasai Verisinam yang Jeol kelola dan membangun kasino laut terbesar impiannya dengan memanfaatkan Dongso. Di lain tempat, Chuljin mulai menyelidiki kasus pembakaran, penyelundupan, dan pembunuhan Jae. Rekannya memberitahu jika Doyong adalah dalang di balik kematian Jae dan Dongso sepertinya juga terlibat karena kini dia telah menjadi penasihat hukum Doyong. OJ mulai bergerak untuk mencari bukti sisa-sisa barang selundupan yang sedang dijual oleh bawahan Jeol. OJ juga menyuruh Bomje dan Shieldog untuk menambah rekening palsu dan menambah ruang khusus untuk menaikkan pendapatan menjadi berkali-kali lipat. OJ memberitahu mereka jika Doyong akan mengambil alih perusahaan Feri. Maka dari itu mereka membutuhkan biaya yang sangat banyak. Di sisi lain, Sangguk menyuruh Jeol untuk masuk ke dalam penjara dan dia akan membebaskannya dalam waktu kurang dari sebulan. Walaupun kini kepala polisi telah memihak Doyong karena Changho, dia memiliki cara lain untuk menjebloskan Doyong dan Dongso ke dalam penjara. Berita mengenai penangkapan Jeol sudah keluar, namun Jeol tidak dimasukkan ke penjara dengan dalih kondisi kesehatannya. Dan OJ juga memberitahu Doyong bahwa kini polisi sedang mencari cara untuk menyeretnya atas kasus kematian Jae.
Bomje memberitahu tentang rencana Doyong mengambil alih versi 6 tanpa memberitahukannya. Dia berkata saat ini Doyong telah memanfaatkan dirinya. Namun Dongso juga sedang memanfaatkan Doyong untuk membalaskan dendamnya kepada Sangguk. Maka dari itu, mereka kini saling memanfaatkan satu sama lain. Dongso menyadari satu hal, dia curiga bahwa Sangguk akan menyingkirkan Jaeol. Dia memberitahu hal itu kepada Doyong dan dia memiliki rencana. Dongso lalu menemui Jaeol di rumah sakit untuk membuat kepercayaannya kepada Sangguk hilang. Sesaat setelah Doyong pergi, anak buah Jaeol yang saat itu sudah menjadi bawaan Sangguk pun datang untuk menyingkirkannya. Untungnya Dongso datang membantu kemudian disusul oleh Doyong. Dari kejadian itu, kepercayaan Jaeol kepada Sangguk hilang dan besoknya dia mengekspos seluruh pekerjaan kotor yang dilakukan atas perintah Sangguk, termasuk pembakaran panti jompo dan pembunuhan seorang wanita 10 tahun lalu. Namun Sangguk masih membantah tuduhan-tuduhan itu. Melihat berita itu, Doyong tersenyum karena melihat kinerja Dongso. Dongso mendampingi kakak mendiang Ji-eun untuk memberikan kesaksian yang menguatkan tuntutan kepada Moon Sangguk. Namun hingga saat ini, Moon Sangguk masih belum bisa ditemui sama sekali dan tidak ingin diwawancara. Doyong menjenguk Jaeol di lapas hanya untuk melihat seberapa dalam Jaeol terjatuh. Dia juga memberitahu mengenai niatnya yang akan mengambil alih versi 6 yang akan segera bangkrut. Sebelum pergi, Jaeol memperingatkan Doyong tentang seberapa bahayanya Dongso. Sementara itu, Dongso semakin terkenal setelah menangani kasus besar. Dia diundang ke acara kumpulan para pengacara dan bahkan salah satu pemilik firma hukum terkenal tertarik untuk merekrutnya. Di lain tempat, Doyong bertemu dengan agensi untuk mengambil alih versi 6. Namun pria itu tidak goyah dengan uang yang Doyong tawarkan. Doyong berkata, jika bukan hanya Pak Chung-ho yang suka uang, 15 anggota dewan lainnya juga seperti Chung-ho dan dia bisa dengan mudah membuat pria itu naik jabatan jika dia menerima tawaran tersebut. Di kantor, Dongso melihat bahwa warnet yang seharusnya dibiarkan beroperasi malah ditutup dan dijadikan ruang palsu. Dongso dengan berani protes kepada Doyong karena dia menjadikan warnet yang seharusnya tetap terbuka agar menghindari inspeksi malah dijadikan ruang palsu untuk menaikkan pendapatan berkali-kali lipat. Dia ingin warnet itu kembali dibuka dan berjalan sebagaimana fungsinya. Doyong membiarkan Dongso mengatur sesukanya terhadap judi online tersebut. Dia hanya fokus dengan perusahaan versi 6 yang kini menjadi tujuan utamanya. Masalah baru kembali muncul. Detektif Chul Jin kini tengah ditugaskan menyelidiki Doyong mengenai kematian Chang-ho dan Jae-yi. Ternyata, Hae-jun telah menyuruh bawahannya yang merupakan rekan Chul Jin untuk bertindak secara terpisah dan menyelidiki kasus tersebut tanpa mendengarkan perintah dari atasannya yang kini berada di pihak Doyong dan Chang-ho. Sangguk diam-diam menemui jaksa agung yang merupakan kenalannya. Pria itu akan membantu Sangguk dengan mengganti jaksa wilayah di kota Sinam dengan orang baru yang bisa dipercaya. Dongso mendapat kabar dari Sungyo tentang penggantian jaksa wilayah. Hal itu membuat Sangguk bebas dari segala tuduhan-tuduhan yang membuatnya tidak bisa ditahan. Tak lama dari itu, Dongso ditelepon oleh Oji yang ternyata saat Dongso tiba, Chul Jin dan rekannya sedang menginterogasi Doyong terkait kasus pembunuhan Jae-yi. Untuk sementara, Dongso berhasil membuat para detektif tidak bisa menginterogasi lebih lanjut karena tidak ada bukti apapun tentang pembunuhan Jae-yi. Dia berdalih jika Yang Ho dan Jae-yi berselingkuh dan menggelapkan dana perusahaan. Dan dia bisa menunjukkan dokumentasinya untuk menguatkan pernyataannya. Para detektif itu langsung pergi karena tidak bisa melawan pernyataan Dongso. Dongso memberitahu tentang jaksa baru yang menguntungkan posisi Sangguk. Maka dari itu, dia meminta agar mereka segera memindahkan jasad Yang Ho yang ternyata ditenggelamkan ke dalam kolam di rumah itu. Namun nyatanya, Doyong saat ini memilih untuk bertindak sendiri di belakang Dongso setelah mendengar ucapan Jaeol sebelumnya. Setelah Dongso pergi, Doyong menyuruh Chang-ho untuk membereskan semua masalah dengan memberikannya setas penuh uang. Bomje membicarakan masalah Chul Jin yang baru saja menginterogasinya. Keadaan seperti itu harusnya jasad Yang Ho segera dipindahkan. Dongso berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Doyong akan menangani masalah jasad tersebut. Melihat situasi itu, Bomje berpikir Doyong mempunyai niat tersembunyi di belakang mereka. Dongso langsung menemui Doyong mengenai masalah tersebut. Dia ingin tahu apakah jasad Yang Ho sudah diurus dan dia juga ingin tahu kemana jasad itu dipindahkan. Dongso tidak ingin Doyong bertindak tanpa melibatkannya, mengingat Dongso kini menjadi kaki tangannya. Tiba-tiba Sangguk mengirim Doyong pesan dan mengajaknya bertemu yang membuatnya mengabaikan Dongso. Di rumah, Dongso melihat berita wawancara Hae-jun yang mengatakan jika Dongso memanfaatkan kematian seseorang untuk balas dendam kepada ayahnya yang telah mendisiplinkan Dongso beberapa tahun lalu. Pihak mereka akan menuntut balik Dongso dengan tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Hal itu membuat amarah Dongso semakin memuncak. Malamnya, Doyong bertemu dengan Sangguk yang ingin mengajaknya bekerja sama. Dia berencana menjadi menteri setelah jaksa wilayah diganti, dan jika hal itu terjadi, maka Doyong akan kebal hukum jika dia mau menerima tawaran itu. Bahkan saat jaksa daerah sudah resmi diganti, Chang-ho juga akan kehilangan kekuasaannya. Apapun yang Doyong lakukan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Sebagai gantinya, dia menginginkan Dongso. Terlihat Doyong tertarik dengan tawaran itu.
Dongso menemui kakak Park Ji-eun yang telah menyerah dengan kasus adiknya atas desakan dari pihak Sangguk. Dia teringat dengan perkataan Sangguk beberapa tahun lalu, di mana dia berkata jika dia memiliki kekuasaan, maka kebenaran sudah tidak lagi penting. Dongso lalu menemui Doyoung untuk membahas masalah tersebut. Namun terlihat Doyoung sama sekali tidak peduli lagi dengan kasus Dae. Tapi dia mulai tertarik ketika Dongso berniat membunuh Sangguk. Dia memiliki rencana membayar orang lain untuk membunuhnya. Dan orang itu akan menyerahkan diri ke polisi. Kemudian dengan matinya Moon Sangguk, semua masalah bisa selesai. Setelah Dongso pergi, Doyoung memikirkan perkataan Sangguk dan Dongso yang sama-sama ingin saling menyingkirkan. Setelah berpikir semalaman, Doyoung memutuskan untuk mempertemukan keduanya. Dia memberitahu Dongso yang tiba terlebih dahulu mengenai Moon Sangguk yang memintanya untuk membunuhnya. Mengetahui kenyataan tersebut, Dongso seketika sangat ketakutan dan memohon ampun karena dia tahu orang seperti apa Moon Sangguk. Tak lama, Sangguk tiba dan Doyoung mengurung keduanya di dalam sebuah kontainer dengan sebilah pisau. Dia berkata jika dirinya tidak bisa memutuskan siapa yang akan dia bunuh karena keduanya bisa menguntungkan. Maka dari itu, siapa yang bertahan dialah orang yang pantas untuk dia pilih. Doyoung menunggu di luar dan tak lama, Dongso yang sama sekali tidak memiliki rasa bersalah dengan tangan penuh darah keluar dari dalam kontainer setelah membunuh Sangguk. Di episode 9 ini, Doyoung berhasil mengambil alih Verisi 6, tapi ambisinya belum selesai karena kasino laut yang dia inginkan masih belum terwujud. Berita hilangnya Moon Sangguk pun sudah mulai tersebar. Sementara Dongso, dia mimpi buruk, dihantui kematian ibunya, momen saat dirinya membunuh Sangguk, dan pesan dari Jeol yang berkata jika dia hanya pion yang bermain-main dengan permainan orang lain. Saat dia bangun, dia membuang buku hukum yang selama ini menjadi pedoman moralnya. Malamnya, dia menemui Doyoung untuk mengatakan bahwa selama ini bukan karena Sangguklah penyebab hidupnya menjadi kacau, melainkan dirinya sendirilah yang menginginkan hal itu. Dia bertekad untuk melakukan perubahan pada kehidupannya yang menyedihkan. Maka dari itu, dia akan sepenuhnya mengabdi kepada Doyoung. Dia bertanya apa yang akan Doyoung lakukan selanjutnya dan dia akan melakukan hal itu. Doyoung membahas mengenai keuntungan kasino laut yang mencapai 800 miliar won per tahun dan gilanya itu legal, berbeda dengan bisnis judi online yang mereka bangun. Doyoung lalu menyuruh Dongso untuk membuat sebuah firma hukum dan dia akan memberitahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dongso lalu membahas perhitungan dari keuntungan perusahaan dan dia meminta bagiannya. Mendengar itu, Doyoung hanya bisa setuju, terlebih kini mereka adalah rekan seperti yang ia katakan sebelumnya. Di kantor polisi, Haejun mendesak kepolisian untuk menyelidiki Doyoung dan Dongso atas menghilangnya Sangguk. Namun polisi sama sekali tidak bisa melakukan apapun karena mereka belum menemukan bukti yang merujuk kepada mereka berdua. Rekan Chojin memintanya untuk menutup kasus Jae dengan menunjukkan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Yang Hola yang telah membunuh Jae. Namun Chojin sama sekali tidak mempercayai tes tersebut karena tes DNA tidak mungkin keluar dalam sehari setelah mobilnya ditemukan. Dia menyuruh rekannya agar tidak menghentikan dirinya yang akan terus mengungkap kematian Jae. Ditambah rekannya itu tiba-tiba bersikap aneh karena sebelumnya dia menggebu-gebu ingin memenjarakan Doyoung dan Dongso melalui kasus kematian Jae. Namun kali ini dia malah mencoba menghentikan kasus itu. Dia sadar bahwa saat ini kepolisian sudah memihak kepada Doyoung. Haejun yang sangat frustasi menemui Dongso untuk memastikan keterlibatan dirinya atas hilangnya Sangguk. Namun Dongso sama sekali tidak bergeming dengan cercaan pertanyaan mengenai Sangguk. Namun saat dia menghinanya, dia dengan berani mencekik Haejun, lalu mengancam bahwa saat ini bukan gilirannya. Tanpa dia sadari, Haeyoung melihat tindakannya itu. Singkat cerita, firma hukum sudah dibuat. Para staf dan 5 pengacara termasuk dirinya pun sudah dibentuk. Doyoung lalu memberikan instruksi baru di mana mereka akan menyingkirkan bisnis online seperti mereka yang sudah menjamur dengan cara membantu para penjudi yang kehilangan uangnya melalui firma hukum mereka. Hal itu dilakukan agar pendapatan situs mereka menjadi 3 kali lipat untuk mendanai kasino laut. Geng Yusong mulai bergerak membuat laporan palsu untuk meringkus seluruh bisnis judi online. Dengan ditakarnya saingan mereka, pendapatan dari situs pun sesuai target dan dengan uang itu, Doyoung menyogok para pejabat untuk memuluskan jalannya. Doyoung mengajak Dongso minum untuk merayakan kesuksesan mereka. Di tempat itu, Dongso mengulik bagaimana Doyoung bisa bergabung ke geng Yusong. Doyoung bercerita jika dia diberikan mobil yang sangat dia mau oleh Yusong dan dia pun ikut bergabung. Namun dia mulai kesal karena Yusong selalu melayani Jeol yang membuat harga diri gengnya turun. Dia lalu membuat Yusong terkena stroke dengan sengaja membuang seluruh obatnya. Dia membuat Yusong tetap seperti itu karena masih bisa memanfaatkannya. Dongso sadar cara itu Doyoung lakukan kepadanya dan dia tahu suatu saat dia akan berakhir sama seperti Yusong seperti kata Jeol sebelumnya. Dongso lalu pergi dan kemudian menghubungi seseorang. Di momen ini, Dongso mulai memiliki pikiran untuk menjatuhkan Doyoung sebelum Doyoung menyingkirkan dirinya. Di lain tempat, Chuljit kembali menemui Bom Jae. Dia berusaha membujuk Bom Jae untuk memberikan keterangan mengenai Doyoung karena targetnya bukanlah Dongso.
Banyak orang di sekitaran Doyong yang terbunuh dan dia tidak ingin orang seperti Doyong membuat lebih banyak kekacauan. Chuljin meminta Bomjae untuk memberikan kesaksian jika dia sudah siap. Sementara Dongso, ia ternyata bertemu dengan Jongha. Dia ingin menghancurkan Doyong dan mengambil alih bisnis judi online yang dia bangun. Maka dari itu, dia mengajak Jongha untuk bekerja sama menyingkirkan Doyong. Namun Jongha menolak karena sudah banyak anak buah yang dia utus untuk membunuh Doyong. Namun mereka kembali dengan keadaan tidak bernyawa. Dongso meyakinkan Jongha jika dia punya rencana untuk menyingkirkan Doyong. Heong menceritakan keresahannya mengenai perubahan sifat Dongso setelah bertemu dengan Doyong. Setelah mendengar keluhan kakak iparnya itu, dia pun mencari Dongso di firma hukum dan bertemu dengan Sun Kyo. Bomjae menanyakan apa yang sedang kakaknya lakukan di firma hukum itu. Sun Kyo yang tidak tahu apa-apa memberitahu jika Dongso sedang menyiapkan sebuah kelompok penggugat yang menjadi korban judi online. Bomjae bertanya langsung kepada kakaknya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Padahal dia sendiri yang membangun usaha itu, tapi sekarang dia membantu para korban. Dia mengajak kakaknya untuk melaporkan kejahatan Doyong dan mereka tidak akan terkena hukuman karena diancam oleh Doyong. Namun, Dongso menolak karena dia melakukan hal tersebut bukan karena paksaan Doyong, melainkan keinginannya sendiri. Dia bertekad akan menghancurkan Doyong dan mengambil alih usaha judi online yang dia rancang. Bomjae meyakinkan Dongso untuk berhenti karena usaha itu ilegal dan sebuah kejahatan. Dongso sama sekali tidak peduli ilegal atau tidak, selama dia bisa menghasilkan uang dan tidak hidup sengsara seperti sebelumnya. Sementara itu, OJ melaporkan pertemuan Dongso dengan Jongha yang ia dapat dari salah satu mata-mata yang menjadi anggota geng keluarga. Doyong lalu mengajak Dongso minum bersama dengan Jongha. Doyong menanyakan pertemuan mereka sebelumnya secara terpisah yang membuat Jongha tidak bisa beralasan. Namun Dongso dengan cepat mengatakan jika pertemuan itu karena Jongha ingin meminta nasihat hukum untuk mengatur keuangannya. Doyong tidak serta-merta percaya dengan alasan Dongso, namun dia membiarkan alasan itu. Tapi sayangnya saat Dongso kembali dari toilet, Jongha sudah tidak ada di meja dan Jongha juga mengirimnya pesan agar tidak menghubunginya lagi. Saat tiba di apartemen, Dongso berpapasan dengan Chuljin dan dia mengabaikan detektif itu. Chuljin memberitahu jika Bomjae telah menemuinya dan dia merasa tersiksa dengan sikap Dongso. Dia pun menemui Bomjae untuk menanyakan apakah Bomjae menemui Chuljin dan melaporkan semuanya. Bomjae mengiyakan dan meminta agar Dongso berhenti dan tidak terus keluar jalur. Namun Dongso tidak bergeming, dia akan terus berusaha untuk menggapai keinginannya. Dia lalu mengirim pesan kepada Jongha bahwa Doyong tidak akan melepaskan Jongha meski dia menolak tawaran kerja sama darinya. Bomjae berusaha menyelamatkan kakaknya dari genggaman Doyong dengan mengembalikan seluruh uang yang ia dapatkan selama bekerja dengannya. Dia juga memohon agar Dongso tidak dilibatkan lagi, terutama dengan kematian Sangguk yang dia rasa dibunuh oleh Doyong yang membuat Dongso tidak bisa lepas dari genggamannya. Doyong tertawa dan menyuruh Bomjae menanyakannya sendiri kepada Dongso mengenai kematian Sangguk. Sebelum dia meninggalkan tempat itu, Bomjae sekali lagi memohon agar Doyong membebaskan kakaknya dan Doyong mengiyakan lalu menyuruh Bomjae membawa uang yang telah dia bawa sebelumnya. Dongso menghadiri acara peresmian kasino laut, namun dia dihadang oleh OJ karena ternyata Doyong telah menghapus Dongso dari dalam daftar tamu. Dongso berusaha menghubungi Doyong namun tidak ada jawaban. Dia pun sadar Doyong telah membuangnya dan Doyong tahu dirinya telah mengkhianatinya. Sementara di kantor polisi, seseorang melapor kasus pembunuhan dan para polisi serta Chuljin segera pergi ke lokasi yang ternyata adalah rumah Bomjae. Mereka menemukan mayat Sangguk yang entah bagaimana berada di gudang rumahnya. Bomjae lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Doyong memberitahu Dongso jika itu adalah hadiah pengkhianatannya sekaligus hadiah perpisahan untuknya. Dia kecewa kepada Dongso karena seharusnya dia tidak melakukan hal itu dan tetap setia hingga akhir. Dongso berjanji akan membebaskan Bomjae, namun Bomjae tidak ingin dibebaskan dan dia sendiri yang akan mengaku sebagai pembunuh Sangguk karena itulah yang diinginkan Doyong. Dia menyesal karena telah membawa Dongso kepada Doyong dan dia akan menanggung semua kesalahan yang telah dia perbuat. Sementara di lain tempat, kasino laut telah resmi dibuka. Heong mulai resah dengan keadaan yang menimpa adik iparnya, ditambah Dongso sama sekali tidak ingin memberitahu apapun tentang masalah itu. Dongso malah menyuruh istrinya itu untuk tinggal ke tempat kakaknya sementara dia akan membereskan masalahnya. Dongso menemui Chuljin dan dia memberitahu semuanya, di mana Doyong lah yang membunuh Jae dan Yang Ho, dan mereka dipaksa untuk membuat alibi seolah-olah Yang Ho lah yang membunuhnya. Dia juga mengaku dirinya yang membunuh Sangguk akibat desakan dari Doyong. Dia meminta bantuan Chuljin untuk menangkap Doyong, kemudian dirinya akan menyerahkan diri atas kesalahan yang dia perbuat. Chuljin juga menemui Bomjae yang ingin membuat pengakuan palsu, namun Chuljin memberitahu jika Dongso telah mengakui semuanya. Chuljin menanyakan di mana lokasi mayat Yang Ho dan jawaban Bomjae sama dengan Dongso. Di lain tempat, OJ memberitahu bahwa Bomjae telah membuat pernyataan bahwa dialah yang membunuh Sangguk. Mendengar itu, Doyong kemudian memberi perintah untuk membunuh Dongso dan menghabisi geng keluarga. Chuljin memberitahu Dongso bahwa dia tidak mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah Doyong. Namun situasinya bisa berubah jika mereka bisa menemukan jasad Yang Ho di tempat itu. Dongso memiliki cara untuk bisa memergoki Doyong karena Doyong berencana memindahkan jasad Yang Ho. Mendengar itu, Chuljin pun meminta cara untuk bisa masuk ke dalam rumah Doyong.
Namun terlihat di sini, Dongso sepertinya memiliki rencana jahat terhadap Chul Jin. OJ bersama gengnya mencari keberadaan Jongha untuk membunuhnya. Namun sialnya tempat yang mereka datangi adalah jebakan. OJ dan bawahannya pun dibantai oleh geng Jongha. Di rumahnya, Doyoung diserang oleh geng keluarga. Namun dia bisa selamat dari serangan itu walau tubuhnya penuh luka. Di saat terakhir, Chul Jin masuk dan melihat anggota geng keluarga telah mati. Setelah melapor ke kantor, Chul Jin berkata Doyoung akan segera ditangkap dan jika jasad Yang Ho ditemukan, hukumannya akan semakin berat. Seketika Doyoung teringat saat Dongso bertanya mengenai pemindahan jasad Yang Ho. Doyoung tertawa karena Chul Jin telah ditipu oleh Dongso dan dia juga menyuruh Chul Jin untuk menggeledah rumahnya dan mencari jasad Yang Ho. Tak lama, seseorang menyerang Chul Jin yang membuatnya mati. Hal itu membuat Doyoung berada dalam bahaya. Doyoung lalu kabur dari tempat itu sesaat sebelum polisi tiba di rumahnya. Ternyata, Dongso telah merencanakan skenario itu bersama Jongha untuk membuat Doyoung tidak bisa bebas dari segala tuntutan karena membunuh seorang polisi. Tidak ada bukti apapun yang bisa membebaskannya karena CCTV telah dimatikan oleh Dongso dengan bantuan Shieldog. Dia juga telah membuka kembali akses ke situs judi online yang ditutup oleh Doyoung. Dongso juga telah menghasut Chang Ho agar ikut ke dalam rencananya, sehingga dia tidak melakukan tindakan apapun untuk membantu Doyoung. Dia bahkan mengajak kepala polisi untuk bergabung dengannya untuk ikut menjadi bagian rencana Dongso. Bom Jae yang baru saja dibebaskan ingin bertemu dengan Chul Jin. Namun sayangnya, dia hanya menemukan karangan bunga di meja kerjanya. Dia seketika teringat saat Chul Jin memberitahu rencananya yang akan menggeledah rumah Doyoung dengan bantuan Dongso. Bom Jae sadar jika Dongso telah menjebak Chul Jin dan dia sangat kecewa pada Dongso. Padahal dia sangat berharap Dongso berubah karena mau membantu Chul Jin menangkap Doyoung dan menyerahkan diri. Nyatanya, dia malah mengorbankan Chul Jin yang ingin membantunya. Bom Jae berharap mereka tidak bertemu lagi, tapi nampak tidak ada penyesalan apapun di wajah Dongso. Setelah itu, Dongso menemui Chang Ho dan kepala polisi untuk membahas kerja sama mereka. Dengan buronnya Doyoung, mereka berencana melimpahkan semua kesalahan kepadanya dan menangkap seluruh anggota geng Yusong yang masih tersisa. Setibanya di rumah, dia melihat istrinya telah kembali. Heyoung mengatakan Minnie telah dibawa oleh Bom Jae untuk pindah ke tempat lain. Dia ingin membantu Bom Jae mengemas barang dan akan pergi dari rumah untuk merenungkan hubungan mereka ke depannya. Dongso lalu menunjukkan tas berisi uang kepada Heyoung berharap Heyoung bisa tetap di sisinya. Namun Heyoung sama sekali tidak tergiur dengan uang itu. Dia hanya ingin Dongso kembali seperti sebelumnya. Walaupun hidup serba kesusahan, dia merasa bahagia. Dongso berteriak karena Bom Jae maupun Heyoung tidak ada yang mengerti dirinya. Sementara itu, Bom Jae telah menyiapkan diri untuk bermigrasi ke negara lain. Sayangnya saat dia kembali ke rumah, Doyoung telah menunggunya. Bom Jae disekap dan disiksa di suatu tempat hingga dia sekarat. Doyoung kemudian menyuruh Dongso untuk pergi ke lokasinya jika dia ingin adiknya selamat. Dongso segera pergi ke tempat tersebut dengan berbekal sebuah pistol. Dia melihat keadaan Bom Jae yang hampir tidak sadarkan diri, namun seketika Doyoung menyerangnya. Doyoung menyayangkan pengkhianatan Dongso padahal sedikit lagi dia bisa mendapatkan semuanya. Dengan pisau di tangannya, Doyoung mendekati Bom Jae tapi dengan sigap Dongso menembaknya. Doyoung yang terluka parah kembali bangkit untuk merebut senjata Dongso hingga mereka terjatuh ke tangga. Doyoung mencekik Dongso namun dia bisa meraih sepotong besi dan menusukkan besi itu ke perut Doyoung. Dengan sigap Dongso mengambil pistol lalu menembak Doyoung yang membuat Doyoung tewas di tempat itu. Dongso menghampiri Bom Jae tapi sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sebelum mati, Bom Jae berpesan agar Dongso tidak hidup dalam kegelisahan. Dia meminta agar Dongso melepas semuanya dan hidup dengan nyaman. Setelah menangisi kepergian adiknya, Dongso mengambil pistol dengan satu peluru yang tersisa lalu mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Tapi 3 tahun kemudian, terlihat Dongso sedang membela salah satu pria yang sedang disidang akibat membunuh atasannya. Dongso membela pria itu karena kliennya mendapat perlakuan tidak pantas dari atasannya. Padahal kliennya sudah bekerja sangat giat, namun pihak perusahaan memutuskan memecatnya secara sepihak melalui pesan teks. Sambil membela kliennya, dia teringat dengan kejadian yang menimpanya sehingga harus kehilangan keluarganya. Dia tidak ingin kejadian yang ia rasakan menimpa orang lain. Setelah berhasil membela kliennya, Dongso dicerca pertanyaan mengenai dirinya yang akan menjadi pejabat negara dengan visi misi menghancurkan para gangster yang kini telah bersembunyi di balik internet dengan menjalankan bisnis judi online. Tapi setelah kehilangan adiknya dan ditinggalkan oleh Heyoung, Dongso sama sekali tidak sadar. Dia ternyata masih mengelola bisnis judi online yang dia bangun bersama Jongha. Bahkan kini dia menempati rumah yang dulu ditempati oleh Doyoung. Dalam kegelapan, bayangan Doyoung muncul berkata, orang yang melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster. Saat kau menatap hati sang monster juga menatapmu. Bayangan Doyoung kembali menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Dongso yang kini telah menjadi monster itu sendiri.